액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 6. Hari ini kita akan menjelaskan materi tentang satelit bumi selain bulan. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Al-Ghifari sebagai pemateri sekaligus ketua kelompok. Lalu di kiri saya ada Risma Cahaya Silviana sebagai pemateri. Di kanan saya ada Muhammad Fatih Harisudin sebagai editor dan pemateri. Lalu di sampingnya lagi ada Aldiansyah Nur Azahir sebagai pemateri dan pencari materi. Lalu di sampingnya lagi ada Muhammad Fadendra Sokaras sebagai pemateri. Lalu juga ada Ayesha Afilia Azhara sebagai kameramen. Karena kita sudah berkenalan, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Nah, kan kita mau bahas tentang apa saja satelit bumi selain bulan. BTW kalian udah ada yang tahu apa itu satelit belum? Nah, karena belum tahu, yuk kita cari tahu. Satelit adalah benda langit yang mengorbit planet. Satelit melakukan 3 gerakan sekaligus, yaitu rotasi pada porosnya, revolusi mengelilingi planet, dan ikut planet mengorbit matahari. Satelit juga dibagi 2 loh. Yang pertama ada satelit alami dan satelit buatan. Pertama-tama yuk kita lanjut ke materi satelit alami. Materi akan menjelaskan satelit alami. Satelit alami adalah benda langit yang terbentuk secara alami dan mengorbit planet seperti bulan yang mengelilingi bumi. Nah teman-teman, udah pada tahu belum nih? Ternyata ada beberapa objek kecil yang bisa dianggap sebagai satelit alami sementara loh, atau quasi satelit. Nah yang pertama ada 3753 Cruithin. Orbitnya mengelilingi matahari, tetapi punya pola yang membuatnya terlihat seperti mengorbit bumi. Disebut juga sebagai quasi satelit. Tidak benar-benar satelit alami bumi, tetapi tetap menarik karena interaksinya dengan orbit bumi. Yang kedua, ada 2016 HAL 3 Kamoa-Lewa, quasi satelit kecil, diameter 40-100 meter. Telah menemani bumi selama hampir 100 tahun dan akan tetap stabil selama ratusan tahun ke depan. C. 2020 CD3, asteroid kecil yang ditangkap gravitasi bumi pada tahun 2018 dan keluar orbit bumi pada tahun 2020, dikenal sebagai minimum atau satelit alami sementara. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa saja fungsi satelit alami? Karena teman-teman belum tahu, mari saya jelaskan. Fungsi satelit alami ada 5 yang saya akan jelaskan. Yang pertama, melindungi jalur orbit planet dari benda lain seperti komet dan asteroid. Yang kedua, mengontrol kecepatan planet untuk berotasi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan siklus pasang surut air laut. Yang keempat, menjadi sumber penerang planet pada malam hari. Dan yang terakhir, mengurangi efek suara yang ditimbulkan akibat radiasi sinar ultraviolet. Teman, saat ini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu satelit buatan. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Satelit ini memiliki fungsi dan tujuan tertentu, seperti untuk ilmu pengetahuan dan komunikasi. Satelit buatan dapat beroperasi setelah diluncurkan memasuki orbit dengan bantuan roket. Berdasarkan fungsinya, satelit buatan dibagi menjadi satelit penelitian, satelit navigasi, satelit meteorologi, satelit komunikasi, satelit astronomi, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, sebelumnya udah pada tahu belum nih kalau bumi kita saat ini dikelilingi oleh ribuan satelit buatan yang digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi satelit buatan. Satelit buatan memiliki 5 jenis. Yang pertama adalah satelit komunikasi, seperti satelit TV dan internet, contohnya Telkom 4 merah putih. Lalu yang kedua ada satelit cuaca, memonitor iklim dan cuaca bumi, contohnya adalah Himawari 8. Lalu yang ketiga ada satelit militer dan pengintaian, digunakan untuk pertahanan dan mata-mata. Lalu yang keempat ada navigasi bumi berupa GPS, GLONASS, Galileo. Lalu yang terakhir ada satelit ilmiah
dan pengamatan bumi. Digunakan untuk riset dan pemantauan lingkungan. Contohnya adalah landas dan perak. B. Jumlah satelit buatan. Lebih dari 8.000 satelit aktif dan tidak aktif mengorbit bumi saat ini. Tujuan lainnya sudah menjadi sampah antariksa. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fungsi satelit buatan. Fungsinya satelit buatan dibagi menjadi satelit penelitian, satelit navigasi, satelit meteorologi, satelit komunikasi, satelit astronomi, dan lain sebagainya. Terima kasih. Nah, sekian dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyampaian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.